Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi, Shalom. Ya, hari yang luar biasa, ada sukacita surga di tempat ini, amin. Enak ya lagunya ya, enak ya. Ya, tim musiknya luar biasa yang sudah ngaransemen, tepuk tangan dong buat tim musiknya. Iya, Tuhan senang sekali loh. Waktu tadi nyanyi Tuhan cuma bilang sama tim musik lah, aransemennya enak, Tuhan suka. Keren. Iya, itu yang Tuhan taruh. Iya, hari ini itu akhir bulan Juli ya, 31 Juli 2022 ya. Waktu pertama kali kita masuk di 1 Januari 2022, kita mungkin masih kepikir gini, kira-kira 2022 ini nanti kayak apa ya. Ya, sudah Covid-nya turun, naik lagi, turun, naik lagi. Mau sampai kapan ini Covid gitu ya? Variannya berubah-ubah terus ya. Ini sudah selesai ganti, ini sudah selesai ada yang baru. Kok gak mari-mari ya? Tapi hari ini kita sampai di 31 Juli 2022. Tanpa kita sadari kita sudah memasuki separuh lebih tahun 2022, amin. Ya. Kira-kira kalau pernah berpikir aku sampai saat ini ada di sini, ini karena apa? Karena Tuhan yang luar biasa baik. Tuhan yang luar biasa baik itu punya satu rencana yang luar biasa untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang mau saya bagikan hari ini saya ambil dari Renungan 4M. Renungan 4M kita yang tanggal 20 Juli 2022, hari Rabu 20 Juli 2022. Waktu itu saya baca renungan ini pagi bersama pasukan doa fajar waktu itu. Jadi kami baca bersama-sama renungan ini. Dan setelah itu banyak hal yang Tuhan taruh di hati saya dengan renungan ini. Ya, kita mau baca sama-sama renungan ini. Ya, diambil dari Kisah Para Rasul 16. Ya, jadi ini peristiwa waktu Paulus dan Silas di penjara. Ya, masih sekitar 11 hari yang lalu renungannya. Semoga masih ingat. Semoga masih ingat ya. Semoga masih ingat. Saya kan bacakan Kisah Para Rasul 16 ini ayat 23 sampai 28. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ya. Setelah mereka, ini Paulus dan Silas berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh dirinya karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Ya, firman Tuhan hari ini saya kasih judul sama seperti renung itu. Kami masih di sini. Ya, kalau saya dan Bapak Ibu masih di sini, juga Bapak Ibu yang di rumah masih di sini. Kenapa? Ya, kenapa? Ya, dari ayat bacaan kita akan belajar, nggak banyak cuma 2 hal. Ya, nggak banyak cuma 2 hal. Jadi peristiwa ini terjadi waktu itu Paulus dan Silas baru saja menyembuhkan seorang wanita yang ada roh tenung. Karena sudah rohnya lepas, bosnya si wanita ini marah karena biasanya dia dapat duit dari si wanita ini ya. Jadinya akhirnya dia menangkap Paulus Silas, karena dia nggak dapat duit, akhirnya Paulus dan Silas ini sampai didera, sampai dipukulin,
akhirnya disuruh masukkan ke penjara dengan catatan harus dijaga sungguh-sungguh, ya. Sampai dimasukkan apa? Sampai dimasukkan ke bagian penjara yang tengah supaya jadi kelihatan semua kan. Mau ngapain kelihatan, jadi yang jaga itu sekelilingnya ikut jaga gitu kan ya. Kelihatan misalnya Paulus dan Silas mau ngapain itu kelihatan semua. Ya, dimasukkan ke penjara. Tapi sesuatu yang luar biasa, pada waktu mereka dimasukkan ke penjara, ya, dimasukkan ke penjara, tengah malam, mereka apa? Memuji Tuhan, ya, mereka memuji Tuhan. Saya nggak tahu, mau lagunya Haleluya, gitu kali ya. Tapi belum terbit waktu itu lagu itu ya. Mereka menyanyi memuji Tuhan, ya, sampai semua orang terdengar. Jadi nyanyinya enggak umi-umi, enggak, haleluya, enggak. Semua orang mendengar mereka memuji Tuhan. Ya, sampai yang terjadi adalah tiba-tiba gempa bumi dahsyat. Semua pintu kebuka, semua rantai-rantai kebuka. Ya, semua rantai-rantai terbuka. Yang luar biasa, waktu pintunya terbuka, rantainya terbuka, tapi semuanya di situ selamat. Ya, itu karya Tuhan yang luar biasa. Karya Tuhan yang luar biasa. Dan setelah itu kepala penjaranya kaget, waduh, tawananku lepas. Kalau dia lepas berarti aku pasti akan terima hukuman. Dia mau apa? Bunuh diri. Dia mau bunuh diri, tapi waktu dikatakan stop, kami masih di sini. Kami masih di sini. Mengapa saya dan Bapak Ibu Saudara masih di sini? Kita melewati masa yang cukup berat, masa yang berat saya bilang, ya, dari masa Covid, ya, sampai sekarang sudah berapa tahun ya? 3 tahun ya. Seperti ini, saya tahu tidak ada satu orang pun yang tidak terimbas. Covid ini seperti penjara, betul? Seperti Paulus dan Silas masuk ke penjara. Demikian Covid itu mungkin saat ini sedang memenjarakan diri kita. Mungkin sekarang sudah lebih tidak menyeramkan begitu ya. Tidak menyeramkan, tapi kita tetap masih terus ada ini ya, aturan-aturan yang harus tetap kita jalankan. Kalau kita lihat kondisi perekonomian pun juga belum kembali ya, belum kembali seperti sedia kala. Ada banyak hal penjara-penjara. Ada banyak hal penjara-penjara. Tapi dari Paulus dan Silas, hari ini kita belajar hal yang pertama. Kenapa kita masih ada di sini? Tuhan rindu setiap umatnya. Walaupun kita rasanya masih dalam penjara, kita masih di penjara dengan kondisi keadaan kita mungkin di penjara dengan kita merasakan sakit, kita di penjara dengan perekonomian yang belum pulih. Dia mau setiap kita menjadi penyembah. Dia rindu setiap pribadi kita, ya, bukan menjadi pribadi-pribadi yang karena penjara, karena masalah, menjadi pribadi-pribadi yang mengasihani diri sendiri, menjadi pribadi-pribadi yang kehilangan pandangan masa depan. Ya apa nanti Tuhan? Tidak. Tapi Paulus dan Silas di sini mengajarkan pada setiap kita, di saat, di masa, di dalam penjara, di tempat yang paling tidak enak. Bukan cuma mereka di penjara, mereka bisa lepas di sel, tidak, mereka bahkan kaki tangannya dipasung, ditaleni semua. Ini lebih parah lagi. Tapi tidak menghalangi mereka untuk terus memuji, menyembah Tuhan. Setiap pribadi kita diciptakan Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah. Mereka memuji Tuhan. Saya percaya bukan cuma sekedar memuji, bukan cuma sekedar menyanyi. Kalau menyanyi ya sekedar menyanyi, tapi kalau orang yang sedang di penjara, sedang sakit hati, kalau mereka bisa memuji Tuhan, saya tahu itu bukan sekedar menyanyi. Bedakan, bukan cuma menyanyi,
tapi mereka menyembah. Ya, mereka menyembah. Kita akan buka satu ayat. Ya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ya, ini salah satu pedang roh yang dihafal oleh pasukan doa. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Karena Allah menghendaki saya, Bapak, Ibu, Saudara menjadi penyembah-penyembah. Menjadi penyembah bukan berbicara soal, oh aku memuji Tuhan nyanyi haleluya, bukan. Tetapi menyembah itu berbicara tentang satu hubungan. Ya, menyembah itu menjadi penyembah yang benar. Itu artinya kita punya satu hubungan, satu fellowship dengan Tuhan. Kalau Paulus dan Silas tidak tahu siapa Allahnya, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, di penjara mereka tidak bisa memuji Tuhan. Tapi kita, saya dan Bapak Ibu, kita tahu siapa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir. Amin. Karena kita tahu siapa Dia. Kita tahu bagaimana Dia luar biasa. Coba Bapak Ibu pikirkan, coba Bapak Ibu bayangkan, aku bisa sampai di 31 Juli 2022. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin. Berapa banyak jiwa yang sudah dipanggil Tuhan lewat COVID? Banyak. Saya tahu di sini juga ada beberapa, ada yang ngalamin juga, termasuk saya kena, ya. Tapi terselamatkan. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita menyadari itu, kalau kita sadar benar, aku ada sampai detik ini, di hari ini, semuanya karena Tuhan. Biarlah kita benar-benar sadar kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ya, kalau Tuhan ngomong wes balik, ulang sudah. Berarti kalau kita sekarang masih ada di sini, tugasnya belum selesai. Masih ada yang harus saya dan Bapak Ibu kerjakan. Menjadi penyembah. Artinya kita terus punya hubungan yang intim sama Tuhan. Seperti Bapak dan anaknya. Ya, seperti papa dan anaknya yang punya hubungan intim. Ya. Tuhan rindu setiap kita menjadi penyembahnya. Kapan? Sekarang. Kalau sekarang berarti apa? Tidak peduli kondisi kita seperti apa. Kalau kita tahu siapa Tuhan kita, biarlah kita mau membawa diri kita menjadi penyembah. Punya hubungan pribadi, punya relationship dengan Tuhan. Ya, dikatakan kapan? Sekarang. Jangan tunda. Jangan tunda. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tanggal 1 Agustus 2022, betul? Bahkan mungkin di 31 Juli 2022 jam 12 malam, tidak tahu. Jangan ditunda. Allah menunggu engkau, ya. Allah menunggu setiap kita, Dia rindu sekali, ya, untuk terus kita fellowship dengan Dia, untuk terus kita menjadi penyembahnya, untuk kita punya hubungan intim dengan Dia. Jadilah pribadi-pribadi yang menyembah Tuhan, yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan.
saat kita setiap kali datang ke ibadah, mari biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita. Kesini bukan cuma menyanyi, ya, bukan jadi penonton ibadah, betul? Tapi benar-benar mempersiapkan diri untuk aku datang menyembah Tuhan, untuk datang secara bersama-sama menyembah Tuhan. Setiap hari kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi di setiap hari Rabu, setiap hari Minggu di sini ada ibadah bersama-sama, ya, ibadah bersama-sama. Mari kita menjadi di sini bukan cuman melihat, ya, bukan cuman melihat, ya. Saat engkau tahu bahwa aku ada di sini sampai saat ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Saat kita sadar, Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, aku bersyukur. Saat kau menyadari itu, saat kita menyadari itu, saat kau datang ke sini, saya percaya, ya, bukan saya percaya, bukan cuman datang karena aku, oh ya hari ini hari Minggu aku mau beribadah, tapi saat kita datang, kita tahu kita datang memberikan yang terbaik, jadi penyembah Tuhan, ya, memberikan yang terbaik. Karena saat engkau memberikan yang terbaik, justru apa yang terjadi, apa yang menjadi belenggu-belenggu dilepaskan. Penjara-penjara kita dilepaskan oleh Tuhan. Tuhan buat gempa bumi untuk melepaskan setiap rantai-rantai yang membelenggu kita saat kita jadi penyembah. Miliki hati yang mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Saya percaya saat kita memiliki hati yang mencintai Tuhan, Dia Allah yang selalu memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita, tidak akan pernah salah. Amin. Sekarangnya emang sampai hari ini aja 31 Juli, tidak. Tapi apa? Repetition setiap hari. Jadi kalau baca, mungkin ini nanti bisa dibaca setiap hari ya. Jadi kita selalu ingat. Tetapi akan tiba sekarang, saatnya akan datang dan itu sudah tiba kapan? Sekarang. Jadi setiap hari jadi sekarang. Jadi setiap hari kita jadi penyembah Tuhan. Ya, mungkin ayat ini nanti bisa dibaca jadi kita ingat, oh iya sekarang aku jadi penyembah, bukan nunggu besok. Kita nggak tahu besok itu ngapain. Ya, terus berulang. Repetition make consistent. Ya, yang ikut doa malam online pasti tahu seminggu ini kita belajar tentang itu. Minggu depan temanya masih sama. Ya, temanya masih sama. Salah satu mungkin nih, sekarang itu waktunya menyembah Tuhan. Jadi besok ya sekarang kan menyembah Tuhan, jadi penyembah Tuhan. Sampai kapan? Mungkin nanti sampai pas 10 Agustus 2022. Kita ulang tahun sama-sama loh, 18 tahun. 18 tahun Tuhan menyertai GBI Narwastu Mujizat. Ya, mungkin yang ngikutin dari rumahnya Pak David, saya belum ikut, di Puri Niaga sampai sekarang. Siapa yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan menyertai GBI Narwastu Mujizat? Demikian juga hidupmu disertai Tuhan. Amin. Kita akan adakan ibadah ucapan syukur ulang tahun GBI Narwastu Mujizat bukan di hari Minggu ya Bapak Ibu. Bisa ditayangkan sebentar Seva? Jadi hari Rabu tanggal 10 ya jam 7, jadi itu pas hari Rabu, pas ulang tahun, pas harinya doa malam. Ya, dilaksanakan di sini jam 7. Meminta dengan sangat untuk Bapak, Ibu, Saudara yang mau hadir bisa daftar di link ya. Bukan daftar di link, supaya kami bisa setting nanti untuk tempatnya, setting untuk konsumsinya, dan ibadah bisa berjalan lebih baik ya. Minta tolong nanti bisa diisi linknya. Aku gak ngerti link-linkan. Bisa nanti hubungin Ibu Gembala, bisa menghubungi Chelsea untuk dibantu. Minta tolong nanti bisa daftar.
kita bersama-sama di sini, ya, hadir di tempat ini mengucap syukur, menyembah Dia yang luar biasa. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Ya, penyembah Tuhan. Kapan? Sekarang. Ya, sekarangnya kapan? Tiap hari jadi sekarang buat hidup kita. Ya, kapan? Sekarang. Ya. Jadi penyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan tidak pernah berhenti. Terus terjadi, ya. Setiap waktu, setiap hari menjadi sekarang dalam hidup kita. Ya, terus menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan. Itu hal yang pertama. Kenapa aku tetap ada di sini? Karena Bapak, karena Tuhan itu rindu setiap kita menjadi pribadi yang menyembah Dia. Pribadi yang menyembah Dia dengan ketulusan. Pribadi yang menyembah Dia dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Dia yang dibela Tuhan bukan saya, bukan Bapak, Ibu, Saudara, tapi firman Tuhan. Saat kita melakukan firman Tuhan, saat kita melakukannya dengan taat dan setia, kita akan lihat bagaimana Dia membela, bukan membela kita, tapi membela firman-Nya yang kita kerjakan. Haleluya. Setelah Paulus dan Silas memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, belenggu-belenggu terlepas, ya. Kemudian kepala penjara tadi, ini saya gagal melaksanakan tugas, gitu kan. Saya gagal melaksanakan tugas. Sudah, daripada paling-paling juga nanti aku mati, daripada dibuat mati rame-rame, aku tak mati sendiri aja, begitu ya. Jadi dia sudah narik pedang mau membunuh dirinya. Sampai dikatakan stop. Kami masih ada di sini. Hal yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara masih ada di sini, karena Tuhan rindu kita ini menjadi alatnya Tuhan. Tuhan rindu setiap kita yang sudah menerima karya penebusan Tuhan, setiap kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, yang sudah menerima begitu banyak hal yang Tuhan berikan, hidup kita pun bermanfaat bagi orang lain. Ya, bermanfaat bagi orang lain. Pernah nggak ya, seringkali kalau kita ini nanya ke orang ya, seringkali, ya apa kabarmu gitu ya, ya aku baik-baik aja kok gitu, padahal dia masalahnya banyak. Sering enggak? Pernah ketemu ya? Banyak orang itu yang sebenarnya mereka perlu loh. Mereka perlu banget dibantu. Ya. Mereka perlu banget dibantu. Tapi seringkali mereka gengsi untuk dibantu. Seringkali merasa, nanti Tuhan tak tolong sendiri. Emang dipikirnya nanti Tuhan tuh langsung datang begitu ya, kalau di depan saya, Heni, aku di sini. No. Tapi coba lihat kanan kiri. Nah, lihat kanan kiri. Nah, kita tuh ada, ya, kita ada di situ, ya, kita ada di sekeliling orang, kita ditempatkan di sekeliling orang, karena Tuhan rindu setiap kita ini bermanfaat, menjadi berkat, saling membantu, ya, helpful, saling menolong. Gimana caranya aku nolong, Hen? Aku lo enggak punya apa-apa, aku enggak bisa apa-apa. Gimana caranya? Kemarin waktu ada youth kan di sini, selesai youth itu kan masih banyak yang diurus sana, urus ini. Kita masih sebagian besar masih ada di atas di sekretariat. Terus kan sudah selesai, sudah ringkeslah kita, ya, ringkeslah kita. Terus sudah diberesin. Ya sudah bawa tas, bawa segala macam, nyari sepatu. Terus ada yang nanya, ini sepatunya siapa? Sepatunya Anti Maria. Ini sepatunya siapa? Sepatunya Mama Cynthia, gitu kan ya. Ini sepatunya siapa? Itu pasti sepatunya Anti Heni karena ukurannya kecil, nggak maunya gitu, ya, ukurannya kecil. Tiba-tiba anak saya paling banyak di sini.
anak saya yang kecil belum 3 tahun, Rachel, benar ya belum 3 tahun ya? 3 apa 4? Maunya 3 bulan depan toh, 3 tahun. Sepatu saya diambil, terus didekatkan di kaki saya. Anti, ditaruh di kaki saya. Aduh, hatiku meleleh. Hatiku meleleh. Oh my God, padahal memang biasanya di rumah keponakan saya ya banyak begitu. Ya, kalau mau pergi itu dia sudah yang dibingungin satu, cari, dia sudah pakai sandal, dia ambil cari sandal saya, ditaruh di depan saya. Come on Queen, go gitu ya. Ayo pergi gitu kan ya. Kemarin anti ditaruh, saya pakai. Terus akan gini, kok kecil ukuran berapa? Iya, aku loh 35 aja kadang-kadang masih kegedean. Jadi kadang 35 tuh kaki saya ini masih kayak kakinya anak-anak gitu ya. Terus saya waktu itu saya goda Cheryl. Coba paling sebentar lagi sepatunya anti ya, ini kamu bisa pakai. Saya lepas yang kanan, tak lepas, terus dicoba sama Cheryl, ya, dicoba sama Cheryl. Loh ya anti sebentar lagi ini cukup tak pakai kan ya. Sudah selesai kan masih di situ. Yang luar biasa, sama Rachel diambil lagi, ditaruh di depan saya, kaki saya anti, kaki saya dipegang, dimasukkan ke sepatu saya. Loh gak tambah meleleh hatiku ini ya. Lihat, aku gak bisa apa-apa. Bohong. Betul? Itu anak belum 3 tahun loh. Tapi dia bisa helpfulnya kayak gitu. Dia bisa nolong. Berbahagialah engkau. Anakmu luar biasa. Ya, saya cuman begitu gitu. Hatiku meleleh dan Tuhan cuma bilang, loh, anak umur 3 tahun aja loh bisa jadi penolong. Kalau ada yang ngomong, aku ndak bisa apa-apa, bohong, bukan ndak bisa nolong, males nolong. Ya, ogah-ogahan, gak mau mikir. Tapi hari ini kita mau belajar. Kenapa kita sampai di 31 Juli 2022? Karena ada begitu banyak orang-orang di sekeliling Bapak Ibu Saudara butuh pertolongan Bapak Ibu Saudara. Jangan cuek. Mosok kalah mbek Rachel rek. Malu. Saya belajar banyak. Saya diajarin anak kecil, anak saya yang belum 3 tahun. Kemarin yang lihat ada kemarin ya, tanya saksinya banyak. Yang kemarin di atas. Saya cuman, Tuhan, setiap orang itu bisa jadi penolong. Tuhan tidak meminta apa yang kamu tidak punya untuk nolong orang. Apa yang ada pada diri saya, yang ada pada diri Bapak Ibu Saudara, apa yang ada padamu, itu yang Tuhan minta untuk kita bisa mengerjakan sesuatu untuk orang lain. Bukan yang tidak ada. Bukan yang tidak ada. Yang ada padamu. Apa? Saya nggak tahu. Setiap pribadi Tuhan taruh sesuatu untuk bisa menolong orang lain. Sederhana mungkin. Ya, sederhana mungkin. Tiba-tiba kalau Anda digerakkan misalnya untuk memeluk seseorang, peluk saja. Kadang-kadang sesuatu yang namanya pelukan itu harganya mahal. Mungkin dia lagi capek, mungkin dia lagi udah mikir nggak bisa, tapi waktu Anda peluk itu berharga sekali. Siapa yang nggak bisa meluk di sini, tak tanya? Bisa? Berarti Anda bisa membantu orang. Amin. Kenapa kita sampai saat ini ada di sini? Karena kita rindu setiap pribadi kita menjadi pribadi yang helpful. Mau menolong. Ya. Mau mengerjakan sesuatu yang sangat sederhana. Tadi diumumkan ya, nanti ada doa semalam suntuk dimulai pukul 11, pukul 23. Ya, pukul 23. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut boleh. Ya. Nanti dibuka ada linknya, nanti kami akan share link.
Tapi mohon maaf karena kita akan berkonsentrasi berdoa, jadi pukul 23:03 linknya ditutup. Jadi nanti sebelum, kalau mau silahkan ikut. Bapak Ibu yang rindu ikut berdoa, kita akan berdoa apa? Karena kita berdoa, ya. Berdoa itu kan bukan cuma berdoa buat diri sendiri, tapi berdoa untuk orang lain, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk gereja, berdoa untuk banyak orang. Untuk Bapak Ibu yang mungkin saat ini rindu didoakan, silahkan mengisi link. Boleh di-share linknya Seva yang ungu itu? Silahkan segera mengisi linknya. Kami pasukan doa akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Karena kami rindu hidup kami juga bermanfaat. Dan kalau Bapak Ibu juga sudah merasakan manfaat yang didapat dari orang lain, biarlah hidup Bapak Ibu pun akan bermanfaat juga. Amin. Bisa isi link permohonan, misalnya permohonannya apa. Kalau aku gak ngerti link-linkan kayak gitu ya apa Han, bisa hubungin saya, bisa hubungin Ibu Gembala. Langsung ngomong, saya minta didoakan ini, sudah enggak usah pakai link-linkan. Nanti kami akan kolek ya, kami akan bantu. Silahkan, kita akan berdoa. Terus, paling doanya itu untuk yang sudah tua. Link yang terakhir yang kami terima itu dari Youters, ya, dari anak Youters. Kalau misal anak Youters, link yang ngisi link ini terakhir itu dari Youters, ya. Jadi Youth, kalau aku perlu minta bantuan doa, isi aja, ya. Ini untuk semua, ya. Ini untuk semua yang Youth, ayo, ya. Kita akan berdoa bersama-sama di sini. Silahkan, ya, silahkan. Link ini dibuka karena rindu untuk setiap kita ini bisa bermanfaat, ya. Jangan sombong-sombong ngomong, gak mau aku didoakan atau apa. Setiap kita perlu orang lain untuk saling menopang, saling menolong. Kalau Anda dan saya ada saat ini, sampai hari ini, karena Tuhan rindu setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang mau menolong orang lain, menjadi pribadi yang helpful. Saya percaya bahkan yang usianya lanjut pun, itu tetap menjadi pribadi yang helpful, pribadi yang bisa menolong, yang siap menolong. Dan saya percaya setiap pribadi yang Tuhan tempatkan di GBI Narwasung Mujizat akan menjadi pribadi-pribadi yang helpful, pribadi-pribadi yang boleh melihat sekeliling untuk menjadi jawaban. Sama seperti Paulus dan Silas, saat mereka berbicara, kami masih ada di sini. Yang mereka kerjakan waktu mereka bilang kami masih ada di sini, mereka bahkan menyelamatkan nyawa. Mereka bahkan menyelamatkan seseorang dari kematian. Anda tahu bahwa setiap pribadi kita diciptakan Tuhan luar biasa. Tahukah Anda bahwa mungkin Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang sudah putus asa, yang sudah mau lebih baik saya mati saja. Mereka butuh saya, mereka butuh Bapak Ibu Saudara. Biarlah lewat peristiwa ini, lewat peristiwa Paulus dan Silas, kita menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan yang kedua, kita menjadi pribadi-pribadi yang helpful, yang mau menolong orang lain, yang mau peduli dengan orang lain, peduli dengan kondisi kita, peduli dengan keluarga, peduli dengan tempat kerja kita, peduli dengan gereja kita, peduli dengan bangsa negara kita, peduli dimanapun kau ditempatkan Tuhan. Amin. Biarlah hari ini kita belajar, kalau kita ada saat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kita ada karena anugerahnya.
kita ada, karena Tuhan sangat menyayangi kita dan rindu setiap kita jadi alatnya yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Sehingga kita bisa berbicara sama Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada